Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Berbahagia sekali dapat berjumpa lagi dengan saudara semua melalui renungan firman Tuhan yang saya akan sampaikan dengan tema jauhi kecemaran dan jalani hidup kudus. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita nikmati dulu lagu berikut ini. Serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, tak ada yang ku pertahankan, semuanya ku lepaskan. Bentuklah hati ini seperti hati-Mu, hanya satu yang ku minta, menjadi seperti-Mu. Ku mau hidup seperti-Mu, ku mau berkata seperti-Mu, ku mau berpikir seperti-Mu, ku mau sempurna seperti-Mu, Yesus. Memiliki hati-Mu, itu yang ku mau. Hidup seperti hidup-Mu, ya Tuhanku. Ku mau hidup seperti-Mu, ku mau berkata seperti-Mu, ku mau berpikir seperti-Mu, ku mau sempurna. Ku mau hidup seperti-Mu, ku mau berkata seperti-Mu, ku mau berpikir seperti-Mu, ku mau sempurna. Ku mau sempurna seperti-Mu, Yesus. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan dalam pimpinan Roh yang kudus, kami bersyukur untuk kesempatan mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami dan biarkan firman-Mu tertanam dalam hati kami, karena firman-Mu lah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman, hamba minta urapan baru dari sorga supaya ketika hamba menyampaikan, biar kuasa firman itu tertancap dalam hati, pikiran, seluruh keberadaan kami, sehingga hidup kami diubah untuk menjadi seperti yang Engkau mau, seperti apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Karena itu berfirman bagi kami, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saya percaya kalau kita jujur terhadap diri kita ini adalah orang-orang yang seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam kehidupan yang kita jalani. Mengapa demikian? Oleh karena kita diperintah oleh pikiran kita, oleh hawa nafsu kita.
Padahal kita mengetahui apa yang kita mau perkatakan, apa yang kita mau berbuat itu adalah hal yang negatif, hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang jahat, maka akan lahir dalam tindakan, karena tindakan merupakan buah atau hasil dari sesuatu yang kita pikirkan. Karena itu dalam aspek tindakan kita, perkataan kita, penting sekali bagi kita untuk memiliki penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan sebagai pengendali hidup kita ini, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, segenap keberadaan hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan, dan kita betul-betul dapat menjalani kehidupan sesuai dengan maksud Tuhan memanggil kita, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri, sangat sulit bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sangat sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan yang kudus. Seringkali kita lebih senang untuk melakukan apa yang cemar. Mengapa demikian? Sebab tubuh yang kita miliki ini adalah tubuh yang fana. Tubuh yang memiliki tabiat berdosa, yang cenderung menarik kita untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang semata-mata memuaskan keinginan daging kita. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kita seringkali tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Karena kita dikendalikan oleh keinginan daging itu. Tetapi bila kita mau tunduk kepada Roh Kudus, kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang selaras dengan pikiran, perasaan, dan hati Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus sebagai Roh kebenaran, ialah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kekristenan bukanlah soal apakah kita mampu atau tidak, melainkan apakah kita mau atau tidak. Kalau kita mau, kita memberi hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan melimpah-limpahkan kasih karunia yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa menghindari apa yang cemar, dan kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam kekudusan, dalam ketaatan, sebab Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Tuhan. Artinya, selama kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam kendali Tuhan, dan kita siap untuk melakukan firman Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, akan menguatkan kita, dan menyempurnakan kita untuk melakukan kehendak-Nya dan menjalani kehidupan yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, penyerahan hidup kita untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman kekristenan kita. Dan itu merupakan suatu harga yang sangat mahal. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan kudus adanya.
Kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, tapi kita melakukan apa yang cemar, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, itu sebenarnya hanya secara agama kita Kristen, tapi sebenarnya kita tidak menjalani kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Karena kehidupan kekristenan yang sebenarnya, kita meneladani Kristus yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kudusan, dan dia adalah kebenaran itu sendiri, sehingga dengan kita hidup di bawah pemerintahannya, dalam kekuasaannya yang adalah kebenaran itu, maka kebenarannya itulah yang memerdekakan kita, dan dengan kekuatan yang kita terima dari dia, dia memampukan kita untuk menjalani kebenaran dan kekudusan. Karena firman Tuhan berkata, inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi kita dapat hidup dalam kekudusan kalau kita mau menyerahkan kendali hidup kita ini sepenuhnya kepada pemerintahan Tuhan, kepada kekuasaan Tuhan. Saya percaya kita bisa menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan, hindari kecemaran, karena itulah tujuan Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak yang kekasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman ini dalam hati kami. Jadikan kami umat-Mu yang sungguh-sungguh mau menghindari diri dari kecemaran dan hidup dalam kekudusan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan terus memimpin kami, biar kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami berdoa menyerahkan semua umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Apabila mereka dalam kelemahan, kuatkan mereka kembali. Kalau mereka bimbang, pertapkan iman dan percaya mereka kepadamu. Bahwa Engkau Tuhan yang memanggil kami, bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Jamah dan sembuhkan yang sakit, dan ampuni kami yang berdosa. Ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Kiranya berkat Tuhan yang berlimpah-limpah itu turun atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.